Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan bernafas dengan insang yang terletak di bagian samping kepalanya. Berdasarkan kegunaannya, terdapat dua jenis ikan, yaitu ikan yang dapat dipelihara dan ikan yang untuk dimakan. Contoh ikan yang dapat dipelihara adalah ikan cupang dan ikan mas koki. Sedangkan contoh ikan untuk dimakan adalah ikan mas, ikan nila, dan ikan lili. Dapat kita perhatikan pada gambar daur hidup ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, telur-telur tersebut menetas menjadi larva atau ikan yang sangat kecil. Kemudian, ikan tersebut atau larva tersebut berkembang menjadi ikan yang lebih besar atau ikan muda. Tetapi fisiknya belum sempurna. Kemudian, ikan muda berkembang lagi atau tumbuh menjadi ikan dewasa. Dan ikan dewasa tersebut kemudian akan berkembang biak lagi menghasilkan telur. Silakan Ananda buka pada halaman 77. Di sana ada soal cerita. Ayo berhitung. Ikan dikembangbiakkan oleh peternak. Peternak kemudian menjual ikan-ikan yang sudah dewasa ke pasar. Seorang peternak ikan memiliki 3 kolam yang berisi benih ikan gurami. Di dalam satu kolam berisi 140 benih ikan gurami. Berapa banyak benih ikan gurami yang terdapat di seluruh kolam tersebut? Menyelesaikan soal cerita tersebut, silakan perhatikan video penjelasan berikut ini. Jadi, untuk penyelesaian soal cerita tersebut dapat diselesaikan. Kita lihat dulu. Pertama, ada 3 kolam. Dapat kita gambarkan seperti ini. Kolam 3 ya, berjumlah 3. Setiap kolam terdapat 140 benih ikan. Jadi dalam masing-masing kolam ini ada 140 benih ikan. Nah, yang ditanya berapa jumlah keseluruhan ini? Nah, jumlahnya. Kalau ditanya masalah jumlah, tentu pasti kita akan langsung menjumlahkan 140 ditambah 140 ditambah 140. Sebanyak berapa kali tadi? Iya, 3 kali karena ada 3 kolam dan masing-masing berisi 140 benih ikan. 140 tambah 140. Jumlahnya jadi 420. Karena kita belajar soal perkalian, maka yang dicari jawabannya menggunakan soal perkalian. Kemarin kan telah dijelaskan bahwa perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi, kalau 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan soal perkaliannya. Kita lihat jumlah kolomnya tadi ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Kita lihat 140-nya berapa kali? 1, 2, 3. 3 kolam. 3 kolam. Maka angka yang menjadi pengalinya yaitu angka 3. Karena ada 3 kolam. 1, 2, dan 3. Dikali. Setiap kolam berisi 140 benih.
140, 140, 140. Jadi setiap 3 kolam berisi 140. Tinggal kita cari, sudah dapat perkaliannya 3 dikali 140. Dapat kita cari dengan cara penjumlahan, yaitu kita pisahkan dulu. Yang paling besar nilainya 140 atau 3? Ya, 140. Jadi kita langsung pisahkan saja. 140 sama dengan 100 ditambah 40. Karena ini belakangnya 0, maka satuannya tidak usah kita pisahkan. Jadi 100 ditambah 40 saja. Maka sudah dapat seperti ini. Tinggal kita kalikan dengan angka 3. 3 dikali yang pertama 100 sama dengan 300. Yang kedua 3 dikali 40. 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 0, jadi 120. Disejajarkan. 12 tambah 0-nya 1, 120, dan dijumlahkan. Kemudian kita tambahkan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2, dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 3 dikali 140 sama dengan 420. Nah, jadi kalau ada soal cerita yang seperti itu dikerjakan dengan perkalian seperti ini. 3 kolam berisi masing-masing 140 benih ikan. 3 kolam dikali 140. Selain dengan cara seperti ini, cara penjumlahan berulang, dapat dilakukan dengan cara kedua, yaitu cara bersusun ke bawah. 3 dikali 140 berlaku sifat komutatif atau pertukaran 140 dikali 3. Maka kita dapat menulisnya 140 dikali 3. Untuk lebih mudah mencarinya, dibalik angkanya. Yang besar di atas, yang kecil di bawah. 3 dikali 0 sama dengan? Ya, 0. Karena setiap angka yang dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 0. 3 dikali 4 sama dengan? 3 dikali 4 sama dengan 12. Yang ditulis adalah angka 2. Yang disimpan angka 1. Kemudian 3 dikali 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 420. Jadi boleh dengan cara seperti ini, dengan cara penjumlahan 3 dikali 140, dipisahkan 140-nya berdasarkan nilai tempat, dikali masing-masing 3, kemudian dijumlah, atau langsung dengan cara perkalian seperti ini. Kemarin kita sudah belajar karya dekoratif. Sekarang silahkan buka halaman 79, di sana ada gambar ikan. Hiaslah gambar ikan tersebut sesuai dengan motif kreasimu agar tercipta karya dekoratif kesukaanmu. Kemudian kerjakan latihan pada halaman 80, nomor 1 dan 2. Nomor 3 dan 4 tidak perlu dikerjakan. Kata hidup di air dan di darat. Kata bertelur di air. Telur tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernafas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi berudu berkaki dan berkembang lagi menjadi kata berekor. Setelah itu, ekor kata akan menyusut dan lama-kelamaan menghilang. Kata berekor kemudian tumbuh menjadi kata dewasa. Kata dewasa hidup di air dan di darat. Dan kata dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Daur hidup katak dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Dari telur, kemudian menetas menjadi berudu atau kecebong. Lalu kecebong tersebut berkembang menjadi kecebong berkaki. Kemudian tumbuh lagi atau berkembang lagi menjadi kata
berekor. Dan akhirnya ekor kata tersebut menghilang dan menjadi kata dewasa, sehingga kata dewasa tersebut dapat bertelur kembali. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai saran. Sikap memberi saran dengan cara dan kata-kata yang sopan adalah sikap pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saran adalah pendapat, usul, atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saat memberikan saran, gunakanlah kata-kata sopan seperti sebaiknya, ada baiknya, lebih baik lagi, atau seharusnya. Saran yang baik harus disertai alasan yang tepat. Saran yang diberikan biasanya akan dijawab dengan tanggapan. Contohnya, saran, sebaiknya kamu mengerjakan tugas-tugasmu setiap hari agar tidak terjadi penumpukan tugas. Tanggapan, terima kasih atas saranmu, saya akan mencobanya. Untuk tugas terakhir, silahkan kerjakan halaman 85, nomor 1 dan 2. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dan dimengerti. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa seperti biasa, like, subscribe, dan komen-komen.